Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatun SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025, UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Saya selaku guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pada hari ini, saya akan memperagakan praktek uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Pakaiannya sudah rapi? Kelasnya bersih? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan kalau sudah siap. Sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran, siapa ketua kelas? Ayo pimpin kita berdoa dulu. Alhamdulillahi Rabbil Iya. Khairil maghdubi alaihim raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Mari kita berdiri semuanya. Lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, sedia Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan. Baiklah, selanjutnya siapa yang masih ingat pelajaran yang telah lalu? Tentang apa?
Oh, alhamdulillah. Rumah adat, ya benar, rumah adat. Rumah adat Kalimantan Barat, apa namanya? Rumah betang. Bagaimana ciri-ciri rumah betang? Bisa. Iya, pintar. Alhamdulillah masih ingat. Baiklah. Indonesia, warisan budaya, keberagaman Indonesia, bahasa daerah dan pakaian adat. Nah, di sini di Indonesia mempunyai keberagaman berbagai macam budaya. Ada pakaian adat, ada rumah adat, ada makanan khas setiap daerah. Apa yang akan kita pelajari? Perhatikan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang keberagaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Tahu tidak anak-anak, kalau kekayaan bangsa Indonesia disebabkan karena berbagai suku bangsa yang ada dan tinggal di Indonesia. Kekayaan itu beragam bentuknya. Mau tahu seperti apa anak-anak? Mau tahu? Kebudayaan sosial budaya dengan keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia terdiri dari apa saja? Siapa yang tahu? Ya, sebutkan. Suku itu saya tuh. Suku itu. Terdiri dari suku Madura. Bahasa Maduranya makan. Apa nak? Makan. Ada yang dari Jawa? Apa bahasa daerah makan dari bahasa Jawa? Mangan. Terima kasih. Satu lagi. Ada orang dari suku Batak. Apa bahasa Bataknya? Makan. Makan juga. Alhamdulillah. Berarti dalam satu kelas kita mempunyai beberapa macam suku dan beberapa macam bahasa daerah. Yang pasti, yang kita ketahui sekarang ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, dan juga ada bahasa Batak. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. 1. Peserta didik dapat melakukan kerjasama dalam berbagai keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap kompak dan bersatu dalam berbagai bentuk keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Ya, biar lebih semangat lagi, coba kalian semua berdiri dengan memberi tepuk semangat. Siapa yang akan membimbing tepuk semangat kalian? Ayo, berdiri semuanya. Biar nggak loyo, ayo. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Udah, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, dalam keberagaman budaya di Indonesia ini ada beberapa macam keberagaman. Siapa yang tahu di antara macam-macam keberagaman tersebut? Macam-macam keberagaman, bukan yang itu. Contohnya, tari, bahasa daerah, apalagi pakaian adat, tarian daerah, rumah adat, makanan khas daerah. Iya, itu diantara keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, baik anak-anak, kita perhatikan pada video yang akan ditayangkan. Perhatikan ya.
Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman sosial dan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keragaman suku bangsa merupakan implementasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus terus melestarikan keragaman bangsa dan budaya tersebut karena itu merupakan aset besar yang dimiliki negara kita dan mencerminkan persatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, adat istiadat, bahasa, serta agama dan kepercayaan. Perbedaan tersebut mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Masyarakat yang saling bersosialisasi dan berhubungan pada suatu tempat atau daerah disebut dengan keberagaman sosial. Sementara kondisi masyarakat dari berbagai macam suku bangsa, budaya, dan bahasa yang memberikan banyak manfaat bagi sekitarnya disebut dengan keberagaman budaya. Sikap untuk menerima perbedaan dan keberagaman, baik sosial maupun budaya merupakan modal penting bangsa Indonesia dalam bekerja sama membangun negara. Sikap dapat menerima perbedaan akan melahirkan sikap saling menghargai dan menghormati, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial dan budaya. Berikut adalah contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. 1. Upacara adat. Salah satu keberagaman budaya di Indonesia ialah upacara adat yang berbeda-beda pada setiap daerah. Umumnya upacara adat merupakan tradisi yang mempunyai nilai-nilai bagi masyarakat. Selain itu, upacara adat juga sebagai wujud manusia agar menyesuaikan diri dengan lingkungan serta alam. Upacara adat seperti ngaben di Bali dan bakar batu di Papua. 2. Makanan khas. Keberagaman budaya di Indonesia lainnya ialah makanan khas yang berbeda-beda pada setiap daerah. Makanan khas juga dikenal sebagai identitas suatu wilayah. Hal tersebut seperti kerak telur dari Jakarta, pempek asal Palembang, dan gudeg khas Yogyakarta. 3. Pakaian tradisional. Pakaian tradisional juga bagian dari keragaman budaya di Indonesia. Umumnya pakaian adat atau tradisional juga sebagai identitas pada wilayah tersebut. Pakaian adat umumnya digunakan pada sejumlah upacara adat. Beberapa contoh pakaian adat antara lain ulos dari Sumatera Utara, pangsi dari Banten, dan koteka dari Papua. 4. Tarian adat. Umumnya setiap daerah memiliki tarian adat dan menjadi bagian keragaman budaya di Indonesia. Beberapa contoh tarian adat antara lain kecak dan pendet dari Bali, tari saman dari Aceh, dan reok Ponorogo dari Jawa Timur. Contoh suku-suku di Indonesia dan asal daerahnya. Berikut ini adalah contoh suku-suku di Indonesia dan asal daerahnya. 1. Di Aceh ada suku Aceh, Gayo Tamiang, Alas, dan Simelu. 2. Di Sumatera Utara ada suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, dan Simalungun. 3. Di Sumatera Barat ada suku Minangkabau, Tanjung Koto, Panyalai, dan Mentawai. 4. Di Riau ada suku Sakai, Hutan Melayu Bonai, dan Akit. 5. Di Jambi ada suku Kerinci, Melayu, Penghulu, Batin, dan Kubu. 6. Di Bengkulu ada suku Enggano, Rejang Lebong, Bumai, Kaur, dan Serawi. 7. Di Banten ada suku Baduy. 8. Di Jawa Barat ada suku Sunda. 9. Di DKI Jakarta ada suku Betawi. 10. Di Kalimantan Barat ada suku Dayak, Ngaju, Murut, Puanan, dan Apokayan. 11. Di Sulawesi Selatan ada suku Bonei, Bugis, Toraja, Akasan, dan Selayar. 12. Di NTB ada suku Sasak, Bima, Dogo, Sumbawa, dan Dongku. 13. Di Papua ada suku Dani, Asmat, Sentani, Mooi, Kaurederat, Manen, Morwak, dan Molof. Setelah kalian menonton, menyaksikan video tadi, apa yang kalian rasakan? Senang. Mengapa kalian bisa senang dengan yang kalian saksikan? Karena kita tahu di Indonesia mempunyai ratusan bahasa, ratusan suku, dan ratusan makanan yang ada di Indonesia. Dengan cara apa kita melestarikan kebudayaan ini? Siapa yang tahu? Mencintai produk Indonesia. Selain itu, membeli barang-barang Indonesia. Bagus. Karena kita cinta Indonesia,
dengan membeli barang-barang Indonesia, itu termasuk kita menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada pembahasan kita hari ini tentang bahasa daerah dan pakaian daerah. Bahasa daerah adalah setiap suku bangsa umumnya menggunakan bahasa daerah setempat untuk berkomunikasi. Ada ratusan bahasa daerah di Indonesia. Keragaman bahasa daerah yang dimiliki oleh masyarakat ini tidak akan menimbulkan masalah antar suku bangsa, karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Nah, perhatikan tabel yang ada di layar. Ada bahasa Aceh, bahasa apa saja itu? Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan masih banyak lagi yang terdapat di provinsi Indonesia. Yang mana provinsi di Indonesia ada 38 provinsi. Jadi setiap provinsi mempunyai bahasa daerah masing-masing. Begitu juga dengan pakaian adatnya. Perhatikan. Pakaian adat adalah banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di dalam negara Indonesia, membuat negara kita memiliki beragam pakaian adat. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan ataupun dalam menggunakan pakaian adat tersebut. Beberapa nama pakaian adat dari daerah Indonesia, di antaranya ulos dari Sumatera Utara, Paksian dari Bangka Belitung, dan kebaya Satria dari daerah istimewa Yogyakarta. Ya, di sini juga ada pakaian adat, termasuk pakaian adat bermacam-macam. Contohnya, di sini kan ada suku Madura, pakaian adat Madura. Siapa yang tahu namanya? Ya, silakan. Hak Sakera. Ada yang suku Madura pasti tahu dengan pakaian adat Madura. Warnanya apa itu? Merah putih dan berbaju hitam. Karena kalian telah menyaksikan beberapa keterangan tentang rumah adat dan pakaian adat. Sekarang Ibu akan membagikan lembaran LKPD secara kelompok. Di sini ada Ibu bagikan kelompok visual, kelompok kinestetik, dan kelompok auditori. Sebelum mengerjakan, Ibu bagikan dulu. Kelompok apa nih tadi? Kinestetik ya. Kelompok auditori. Sebelum mengerjakan, perhatikan dulu. Perhatikan dahulu.
Pada lembar jawaban, lembar kelompok kalian ada kelompok visual. Di kelompok visual ini ada bermacam-macam suku bangsa mengikuti pakaian adatnya. Ya, kalian mengerjakannya pakaian adat suku apa yang ada pada lembar LKPD tersebut. Untuk kelompok apa ini? Kinestik. Di sini kalian mengenai pakaian-pakaian adat, ya. Pakaian adat yang ada pada gambar. Untuk mencocoki pakaian adat apa, sesuaikan. Selanjutnya, untuk kelompok auditori. Ini ada gambarnya. Ini dia. Dari kelompok auditori, kalian menyebutkan keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, silakan. Ada yang menggunakan sebentar guntingnya. Silakan dikerjakan. Mana yang? Sudah. Sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, untuk mempresentasekannya dari hasil kerja kalian, sebaiknya kita supaya lebih semangat, mari berdiri semua sebelum kita maju ke depan per kelompok. Kita beri tepuk semangat supaya lebih semangat untuk maju ke depannya. Tepuk semangat ya, boleh? Ayo, siapa yang akan mimpin? Tepuk semangat. Dan sekali lagi tepuk semangat yang menggunakan dang 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 ding ding ding. Ya, boleh ya? Sekali lagi tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Aha. Aha aha. Semangat. Alhamdulillah. Terima kasih, duduk kembali. Kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Boleh maju 2 atau 3 orang saja. Ya, silakan. Dari kelompok visual dulu. 3 orang saja. Nah, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadifa. Fania Azahira. Febria Putri. Untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami persilahkan kepada teman kami yang bernama Fania Azahira. Kami dari kelompok visual akan membacakan hasil diskusi kami. Tugas kelompok kami yaitu menuliskan suku dengan melihat pakaian adatnya. Yang pertama, suku Jawa. Kedua, suku Betawi. Ketiga, suku Bali. Keempat, suku Dayak. Kelima, suku Padang. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Silakan dari kelompok
Apa pakaian adat suku Madura? Pakaian adat dari suku Madura yaitu pakaian pesaan atau pasakera. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri tepukan semangat untuk mereka. Terima kasih, kita beri tepukan aplaus untuk teman-teman kita semuanya. Alhamdulillah, semuanya telah menampilkan hasil kinerjanya masing-masing sesuai LKPD yang ada. Dari yang kita pelajari, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam keberagaman kebudayaan bangsa negara Indonesia mempunyai beberapa macam keberagaman, terdiri dari suku bangsa, adat istiadat, rumah adat, makanan, dan lain-lainnya. Ini untuk membuat kita semua saling bersatu sesuai sesama suku bangsa. Sebagaimana pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi dengan suku bangsa satunya Madura, Jawa, dan lain sebagainya, kita harus saling bersatu, tidak boleh saling mengolok, saling mencaci, dan sebagainya. Jadi harus bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selanjutnya sebelum Ibu akhiri, Ibu akan membagikan selembaran soal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kerjakan. Kerjakan. Apanya yang salah? Enggak. Silakan kerjakan. Oh, tidak. Silakan kerjakan. Oh, kurang ya? Siapa yang belum dapat? Silakan dikerjakan. Ada yang belum? Oh ya, maaf. Ya Allah. Dibaca soalnya, jangan sambil main. Dibaca dulu, dibaca dulu. Dibaca dulu, baru dipilih jawaban yang benar. Silakan dikerjakan. Dibaca dulu. Dibaca, dibaca. Pulpen, ceknya dong pulpen lah. Yang pulpen.
Baca dengan teliti. Sudah selesai? Boleh dikumpulkan jika sudah selesai. Sudah selesai semuanya? Ini kalau sudah selesai kita kumpulkan. Terima kasih semuanya. Semoga dengan akhir pembelajaran kita hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya dan kalian bisa mengamalkannya ke sehari-hari. Seperti kita saling rukun sesama teman, saling damai, itu termasuk keberagaman kita sebagai bangsa Indonesia. Sebelum Ibu akhiri, kita membaca doa sebelum pulang. Ketua kelas boleh memimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.